Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Hayati dari Program Studi Sistem Informasi kelas SI 303. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan soal UTS mata kuliah Statistika dan Probabilitas dengan dosen pengampu Ibu Ira Diana Solihati, SSI, MMSI. Berikut ini beberapa soal yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini, yaitu ada tabel distribusi frekuensi lengkap yang terdiri dari banyaknya kelas, lebar kelas, titik tengah, frekuensi absolut, frekuensi relatif, lalu ada frekuensi kumulatif kurang dari, serta frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, selanjutnya kita akan membahas menentukan ukuran pemusatan yang terdiri dari min, median, serta modus. Selanjutnya kita akan membahas juga ukuran penyebaran, yaitu jangkauan atau range, terus varian, serta simpangan baku. Berikut ini 50 data nilai mahasiswa yang mana nilai maksimumnya sebesar 91, lalu nilai minimumnya 29, dan dihasilkan jangkauan atau rank yaitu 62. Untuk menentukan banyaknya kelas, di sini kita akan menggunakan rumus Struges, yang mana rumusnya adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, dan N ini nilainya sebesar 50, yang menghasilkan 6,607 yang kita bulatkan menjadi 7. Lalu untuk mengetahui lebar kelas, kita akan menggunakan rumus W sama dengan rank atau dibagi K atau banyaknya kelas, dengan nilai ranknya adalah 62, lalu nilai K-nya adalah 7. Jadi nanti kita bagi 62 dibagi 7 sama dengan 8,85 yang kita bulatkan menjadi 9. Berikut adalah tabel distribusi frekuensi lengkap yang mana terdiri dari kelas, interval, titik tengah, frekuensi absolut, frekuensi relatif, frekuensi kumulatif kurang dari, serta frekuensi kumulatif lebih dari. Sekarang kita akan membahas titik tengah. Untuk menentukan titik tengah sendiri merupakan rata-rata dari bagian bawah dan bagian atas kelas. Untuk menentukan titik tengah, di sini kita menggunakan rumus titik tengah sama dengan batas bawah ditambah batas atas kelas dibagi 2. Seperti contohnya pada kelas 29 sampai 37, yang mana kita akan menghitung batas bawahnya yaitu 29 ditambah batas atasnya yaitu 37, lalu dibagi 2 sama dengan 33, dan ini dilakukan pada setiap kelasnya ya. Kita masuk ke frekuensi absolut. Frekuensi absolut ini adalah jumlah data atau jumlah mahasiswa yang nilainya masuk di kelas tersebut. Di sini sudah ada contohnya ya. Seperti hasil perhitungan menunjukkan bahwa kelas 29 sampai 37 dan kelas 83 sampai 91 memiliki frekuensi terkecil dengan frekuensinya yaitu 3 data. Lalu sedangkan kelas 56 sampai 64 memiliki frekuensi terbesar dengan jumlah frekuensi 16 data. Sekarang kita akan menentukan frekuensi relatif. Frekuensi relatif sendiri merupakan perbandingan frekuensi absolut terhadap total data. Di sini untuk menghitung frekuensi relatif, kita menggunakan rumus FR
sama dengan FI dibagi N, dengan keterangan FI ini adalah frekuensi absolut kelas dan N adalah 50, yaitu nilai data. Dan contohnya di sini ada kelas 29 sampai 37 dengan frekuensi sebesar 3. Di sini kita akan masukkan frekuensi 3 ini dibagi 50, maka hasilnya adalah 0,06. Lalu di sini ada kelas 56 sampai 64 dengan frekuensi terbesar yaitu bernilai 16. Di sini kita masukkan 16 dibagi 50, maka hasilnya adalah 0,32, yang artinya 0,06 atau 6% dari data berada di kelas 29 sampai 37 dan 0,32 berada di kelas 56 sampai 64. Sekarang kita masuk ke frekuensi kumulatif kurang dari. Frekuensi kumulatif kurang dari sendiri merupakan jumlah data yang kurang dari batas atas kelas tersebut. Di sini sudah ada contohnya, yaitu kelas ketiga dengan interval 47 sampai 55 dengan frekuensi kurang darinya sebesar 19, yang berarti ada 19 data yang nilainya kurang dari 55. Lalu di sini ada frekuensi kumulatif lebih dari. Frekuensi kumulatif lebih dari adalah jumlah data yang lebih dari batas bawah kelas tersebut. Ada contohnya di sini, yaitu pada kelas kedua dengan intervalnya 38 sampai 46 dengan frekuensi kumulatif lebih darinya itu sebesar 47, yang artinya ada 47 data yang nilainya lebih dari 38. Kita masuk ke ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan sendiri terdiri dari min, median, serta modus. Yang sekarang akan kita bahas yaitu min. Min merupakan nilai rata-rata jumlah nominal data atau jumlah data. Rumus untuk menentukan min yaitu jumlah seluruh data dibagi jumlah data. Di sini kita akan memasukkan jumlah seluruh data yang lalu dibagi jumlah datanya. Dari seluruh jumlah data kita mendapatkan sebesar 2969, yang lalu kemudian kita bagi dengan jumlah data yaitu 50, maka dihasilkan sebesar 59,38. Sekarang kita akan menentukan median, yaitu bilangan sentral dari suatu kumpulan data. Karena kita menggunakan datanya genap yaitu 50, maka rumus mencari median adalah median sama dengan nilai posisi 25 ditambah nilai posisi 26 lalu dibagi 2. Nilai posisi ke-25 sendiri ini kita masukkan adalah 60 dan nilai posisi ke-26 adalah 60, lalu kita bagi 2 dan hasilnya adalah 60. Jadi, setengah mahasiswa memiliki nilai kurang dari sama dengan 60 dan setengahnya lagi memiliki nilai lebih dari sama dengan 60. Kita akan menghitung atau menentukan modus. Modus sendiri adalah nilai yang paling sering muncul. Di sini sudah ada contohnya yang telah kita hitung, yaitu nilai 38 dengan frekuensi sebesar 3, lalu nilai 55 dan 56 memiliki frekuensi yang sama yaitu 3. Setelah itu ada 63 dan 67 dengan frekuensi sebesar 3. Jadi, nilai yang sering muncul dalam data yang kita gunakan
adalah yang memiliki frekuensi 3, yaitu 38, 55, 56, 63, serta 67, atau bisa disebut dengan data multimodal. Data-data yang saya sebutkan tadi merupakan modus dari ke-50 data mahasiswa. Oke, sekarang kita masuk ke perhitungan penyebaran. Yang pertama kita akan bahas yaitu jangkauan atau range, yang mana jangkauan atau range ini adalah jarak antara nilai tertinggi dan nilai terendah dalam data. Untuk menentukan range atau jangkauan, rumusnya adalah X maksimum dikurang X minimum, dengan nilai maksimum yang kita punya adalah 91 dan nilai minimum yang kita punya adalah 29, yang artinya 91 dikurang 29 dan menghasilkan 62. Bisa kita artikan sebaran nilai mahasiswa memiliki selisih terjauh sebesar 62 poin. Nah, sekarang kita akan menentukan varian. Varian adalah menunjukkan seberapa jauh rata-rata penyimpangan atau jarak dari nilai min. Semakin besar varian data, semakin besar variannya. Di sini untuk menentukan varian ada rumusnya, yaitu sigma kuadrat dikurang sama dengan sigma xi dikurang x kuadrat, lalu dibagi n. Diketahui xi-nya ini adalah data ke i, dan x yaitu min atau rata-rata, dan n sama dengan jumlah data. Langkah-langkah untuk menghitung varian. Yang pertama, kita harus menghitung atau menentukan rata-rata. Setelah kita menghitung rata-rata atau min tadi, kan dihasilkan sebesar 59,38. Lalu setelahnya kita akan menghitung deviasi dari min untuk setiap nilai, yaitu seperti contohnya untuk X nilai 38, yang mana 38 ini nanti dikurang 59,38 yang menghasilkan min 21,38, dan itu dilakukan pada setiap nilainya. Langkah selanjutnya, kita akan mengkuadratkan setiap defisiasinya. Seperti contoh yang tadi defisiasi 38 kan menghasilkan 21,38, maka kita kuadratkan dan menghasilkan sebesar 49,7,10. Itu kita lakukan pada setiap kelasnya, seluruh datanya. Lalu setelah semuanya dikuadratkan, kita akan jumlahkan semua kuadrat tersebut dari 50 data nilainya, maka dihasilkan sebesar 9555,78. Lalu kemudian hasil seluruh data kuadrat itu dibagi dengan jumlah nilai data, yang mana 9,555,78 kita bagi 50 dan menghasilkan sebesar 191,1156, yang kita bulatkan menjadi 191,12. Jadi hasil dari varian adalah 191,12. Nah, kita akan masuk ke simpangan baku, yang mana simpangan baku ini menunjukkan rata-rata jarak nilai dari min dan lebih mudah dibaca dibanding varian tadi. Rumus
untuk menentukan simpang baku, yaitu sigma dikurang sigma kuadrat. Nah, nilai data yang hasil varian tadi yaitu 191,12 ini kita kuadratkan, yang menghasilkan sebesar 3,82. Hasil dari simpangan baku sebesar 3,82 ini yang berarti nilai mahasiswa rata-rata menyimpang sekitar 13,82 poin dari nilai rata-rata 59,38. Dari apa yang kita bahas tadi dapat disimpulkan berdasarkan analisis statistik terhadap 50 data nilai mahasiswa, diperoleh nilai rata-rata sebesar 59,8 dengan median 60 dan modus yang bersifat multimodal, jangkauan data sebesar 62 serta simpangan baku sebesar 13,85. Menunjukkan bahwa nilai mahasiswa memiliki sebaran yang cukup bervariasi. Dengan demikian, penggunaan statistika deskriptif sangat membantu dalam memahami karakteristik dan penyebaran data secara keseluruhan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya berharap apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh kita semua. Di sini saya juga menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dari mulai penyajian serta penyampaian. Oleh karena itu, saya terbuka terhadap kritik dan saran untuk perbaikan ke depannya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.